Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Jembatan Mahakam Ulu di Samarinda ditabrak ponton pengangkut batubara. Dinas Pariwisata Berau mengingatkan kepada pengelola wisata agar tidak memainkan harga tiket masuk saat libur Nataru. Petani Tarakan dibuat resah oleh tengkulak lantaran harga jual cabainya dinilai rendah. Ponton pengangkut batubara yang kondisinya penyok inilah yang menabrak jembatan Mahakam Ulu, Samarinda. Insiden tersebut terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kasat Polairut Polresta Samarinda menyatakan timnya langsung bergerak cepat sesaat setelah menerima informasi kejadian tersebut. Saat ini Nakhoda bersama anak buah kapalnya telah diamankan untuk dimintai keterangan. Sedangkan tukbot berikut tongkangnya telah pula ditambatkan. Mana sebuah takbut yang berkodekan MD 081302 sedang ditarik menggunakan tongkang KD 2018. Pada saat itu sedang mau persiapan pengolongan sehingga terjadi penyenggolan jembatan, pengolongan, jadi disenggol jembatan di Mahulu tersebut. Di pilar keberapa yang tertabrak ini kemana? Pilar jembatannya? Kalau masalah pilarnya mungkin pilar yang di tengah itu ya. Yang di tengah Pak ya? Itu kurang pastinya saya di pilar keberapa. Ini anggota sedang melakukan cek TKP. Nanti mungkin perkembangan hasil koordinasi dengan PUPR dan hasil penyidikan akan kami beritahukan. Oh. Untuk sementara ini untuk kapalnya atau takbutnya dikemanakan kemana? Untuk saat ini kapal dan nakodanya sedang kami lakukan penyelidikan, kami lakukan pemeriksaan di Satpol Polresta Samarinda. Sementara itu, Dinas PUPR Kalimantan Timur yang turun ke lokasi kejadian menyatakan terdapat luka pada salah satu pilar jembatan, yakni pilar nomor 6. Pilar ini menjadi penopang bentang utama jembatan. Meski begitu, Dinas PUPR belum bisa memastikan kemungkinan terjadi pergeseran badan jembatan akibat dari peristiwa tersebut. Kalau dari secara visual memang ada luka di P6 ya, P6. Di pilar 6 Pak? Pilar 6, pilar 6 itu yang menopang bentang utama dan bentang penekan. Kemudian ada juga pecahan di bawah pilar, dan ini secara visual tidak terlihat apakah dia ada deformasi atau tidak. Nah, untuk memastikan apakah dia ada deformasi atau tidak, kemudian seberapa besar deformasinya atau tidak, seberapa besar deformasinya dan masih amankah untuk dilewati beban berat, kami harus pastikan dulu pengecekan secara pakai alat tembak. Untuk saat ini, Dinas PUPR masih melakukan koordinasi dengan instansi lain guna menentukan langkah, termasuk kemungkinan pembatasan atau penutupan sementara untuk kendaraan berat yang melintasi jembatan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pengendara minibus yang terekam CCTV ini berlangsung di Jalan Poros Samarinda Bontang, Samarinda Utara. Pengendara mobil itu akhirnya berhasil diringkus setelah menyerahkan diri ke Polsekta Sungai Pinang. Awal mula kejar-kejaran ini setelah polisi menerima informasi jika mobil tersebut menabrak seorang pejalan kaki di kawasan Tanah Datar, Kutai Kartanegara.
Di luar dugaan, salah satu dari 2 orang yang berada dalam mobil itu ternyata hendak bertransaksi sabu-sabu di Samarinda. Polisi pun mengembangkan kasus tersebut hingga barang bukti sabu-sabu seberat 104 gram berhasil didapat. Ada kejadian tabrak lari yang korbannya itu adalah pejalan kaki. Kemudian warga, kemudian dari BIM melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dan pada saat itu juga kebetulan anggota Reskrim Polsek Pinang ada sedang melakukan pengecekan CCTV di suatu TKP yang dilintasi mereka. Melihat keanehan itu ikut mengejar. Ternyata pelaku tabrak lari ini larinya malah ke Polsek. Rupanya mengamankan diri dari dia. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, penggeledahan mobilnya, apa segala macam, alat komunikasi. Kebetulan di alat komunikasinya itu ada chat percakapan yang mengarah ke transaksi narkoba. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku sebagai supir taksi gelap. Hari itu ia bertugas mengantarkan penumpang tersebut dengan tujuan Bontang, Samarinda. Di tengah perjalanan, mobilnya menabrak seseorang hingga akhirnya sang supir memilih kabur ke kantor polisi. Supir ini mengaku tidak mengetahui jika penumpangnya itu merupakan jaringan pengedar narkoba. Dibawa ke Bontang? Oh, dibawa ke Bontang. Itu kenapa lari ke kantor polisi? Nabrak siapa? Nggak tahu, kurang tahu. Oh gitu. Jadi nabrak langsung berpikiran ke kantor polisi? Ya, menyelamatkan diri. Kan Bapak bawa sebisa bukan? Ya, saya Pak. Kini satu pelaku dijerat pasal narkoba, sedangkan supir minibus diserahkan ke Polres Kukar untuk penanganan laka lantasnya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Seratusan pedagang pasar pagi Samarinda menggeruduk kantor Dinas Perdagangan Selasa siang. Itu mereka lakukan demi mendapatkan penjelasan terkait pembagian lapak pasar yang sebelumnya mereka tempati. Para pedagang ini bereaksi setelah mendapatkan informasi jika namanya tidak muncul dalam aplikasi pendaftaran untuk memperoleh lapak pasar pagi yang baru. Forum Pedagang memastikan pedemo yang turun siang ini merupakan kelompok pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di pasar pagi. Mereka nekat turun ke jalan setelah menerima informasi namanya tidak tercantum sebagai penerima lapak. Pedagang juga mengaku tidak mendapatkan sosialisasi terkait proses pengisian kelengkapan data kepemilikan petak pasar melalui aplikasi. Bahkan sebagian pedagang juga tidak memahaminya. Kegiatan hari ini adalah para pedagang pasar pagi yang memiliki SKTUP namun tidak masuk di dalam aplikasi, tidak terdaftar. Nah, kedatangan ke sini teman-teman ini adalah untuk mempertanyakan dan ingin kejelasan nasibnya. Nah, kenapa, sebabnya apa, kenapa kok tidak terdaftar di dalam aplikasi namanya. Misalkan saya punya 5 ya, tolong kembalikan 5 lagi kepada kami. Gitu. Itu aja tuntutannya, sederhana aja kok pedagang itu. Tadi kan ada bahasa bahwa kalau punya 5 harus ada 5 KTP Bu ya. Nah Ibu sendiri seperti apa Bu kendalanya? Iya sama, ada beberapa nama kan, ada dibagi ke suami, keponakan gitu, karena kan nggak boleh satu nama, ya nama, kan? Bu, ya. Gitu. Cuma kita nutupnya itu nggak muluk-muluk, kita nggak mau Kembalikan? ambil hak orang. Iya, kita punya berapa, kembalikan sesuai yang kita punya, itu aja. Menanggapi tuntutan pedemo, pihak Dinas Perdagangan Samarinda memastikan data pedagang yang pernah menempati petak pasar tidak hilang. Terkait nama lain termasuk pedagang yang hanya menempati petak milik orang lain belum mendapat prioritas untuk mendapatkan petak. Ya itu kan sebenarnya di dalam data kami tertulis pemilik SKTUP, di sampingnya siapa yang menempati. Setelah kami tanya mereka itu adalah penyewa, ya kan? Maka ketika kami menyampaikan data dengan kemarin Pak Wali sampaikan Bu Yama, tolong selesaikan dulu yang real berjualan dengan pemegang legalnya. Artinya sampai pemegang suratnya sampai yang berjualan. Nanti dulu kita bahas ke posisi tahap lain ketika ini sudah selesai masuk.
Untuk langkah berikutnya, Dinas Perdagangan akan menyampaikan aspirasi pedagang kepada wali kota untuk dicarikan solusi terbaik. Sementara para pedagang berharap janji pemerintah untuk memprioritaskan pemilik lapak dapat direalisasikan agar mereka bisa kembali berjualan di pasar pagi yang baru. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Yang bayang sana adalah kalau ada tunggakan yang tidak ada.